Jadi begini, jadi mengapa dulu saya sebagai ketua MPR itu melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden ya, dan wakil presiden itu karena perhitungan kami dulu, perhitungannya agak naif. Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote ya, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin perlu puluhan ratusan triliun, karena mungkin. Nah itu loh ya, itu luar biasa kita ya. Nah jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak ya? Karena orangnya kan berpikir ya, punya pertimbangan ya. Tapi kalau rakyat pada umumnya itu biasanya ya di Amerika itu ada namanya demokrasi jadi dolarokrasi ya. Kalau kita itu demokrasi jadi rupiahokrasi, rupiah besek semua kemudian. Jadi itu sajalah ya, mudah-mudahan kita doakan semua sampai sekarang ini bisa menaikkan tugasnya dan jadi lembaga tertinggi lagi ya. Karena kalau tidak itu nanti MPR memang kurang. Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas 5 Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. BP Tapra atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Teman-teman, ramai banget orang yang menyerang pemerintah terkait lahirnya PP ini. Apalagi menjadi peserta Tapra ini bersifat wajib, bukan opsional. Ini adalah salah satu kritik yang menghujani BP Tapra saat ini. Saya telusuri lagi proses pembuatan undang-undang tersebut dan saya temukan bahwa pertama, dalam pembahasan RUU tersebut ya, sewaktu undang-undang Tapra ini masih menjadi RUU, yang paling ngotot untuk RUU tersebut disahkan adalah PDIP dan PKS. Teman-teman, saya geli sendiri ketika melihat PKS menjatuhkan blame kepada pemerintah atas PP ini. Sebelum keluar yang namanya peraturan, pasti ada yang namanya permintaan. Pertanyaannya, siapa yang minta Tapera untuk dijadiin aturan wajib? Siapa itu yang minta? Siapa yang minta? Gak ada yang minta. Gak ada yang butuh. Yang ada mau nambah beban. Masa yang udah punya rumah juga wajib ikut dipotong 2,5% per bulan? Ini aturan apaan? 1 bulan gaji, ada potongan wajib 5,7% untuk JHT, ada potongan wajib 5% untuk BPJS, ada potongan wajib 3% untuk JP, ada potongan wajib 5% untuk pajak penghasilan. Terus sekarang dipaksa lagi wajib dipotong 2,5% untuk Tapera. Lah ya tinggal berapa gajinya? Semua yang gue sebutin itu sekilas kelihatan kecil, tapi kalau digabungin itu banyak. Saya Adin Jauharudin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sekaligus Panglima Tertinggi Banser, menyatakan sampai kapanpun Bapak Jokowi adalah keluarga besar kami. Maka siapapun yang menyakitinya dan keluarganya, maka sama saja dengan menyakiti kami, keluarga Bansor Ansor seluruh dunia. Jokowi mengundurkan diri, kita lihat besok. Semangat, tetap menuju ke reformasi 2024. Kami akan turun kembali ke jalan. Reformasi sudah 26 tahun, tapi pemerintah negara gagal mensejahterakan rakyat. Yang ada apa? Pada era itu, banyak baju-baju kuning, pencuri-pencuri, perampok-perampok bertebaran di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, hasil reformasi 1998, dan inilah hutang yang membengkak. Keadaan sudah tidak bisa dikendalikan, hukum sudah tidak bisa diterima di masyarakat, maka ingat, ini adalah panggung revolusi akhlak.
emak-emak wajib turun karena disinilah semua kekuatan akan kita lihat sebagai ibu. Bagaimana anak-anak kita ditindas, bagaimana anak-anak kita dibodohkan, bagaimana kita dimiskinkan, karena ini berdampak sangat tinggi kepada rumah. Tetap semangat, konsisten, dan istiqomah dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka untuk anak-anak dan cucu kita. Assalamualaikum. Yang kedua latarnya adalah kita ketahui bahwa parpol pasca pilpres ini, alih-alih yang kalah mengambil peran oposisi, itu rata-rata justru merapat. Nah, kami atau kita semua tentu khawatir, kira-kira yang mau membelain kita nanti siapa kalau semua partai yang tadinya menjadi pesaing dalam pilpres justru menjadi mitra koalisi Prabowo. Contoh PKB dan Nasdem yang sudah gelar karpet untuk Prabowo. PKS pun rencana gelar karpet, tapi Prabowo tidak dapat waktu itu. Artinya kita bisa melihat bahwa rakyat ini bisa menjadi yatim, tidak punya wali, tidak ada yang melindungi, tidak ada yang memikirkan urusannya. Nah, karena itu kita butuh penyampaian dari semua tokoh-tokoh nanti ya dalam rangka untuk itu, bahwa kita harus memikirkan urusan rakyat ini bareng-bareng, sehingga kita tidak akan menjadi korban, dan tetap ya kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar. Nanti Bang Egy juga bisa menegaskan bahwa pasca pilpres kita tidak boleh berhenti meneriakkan narasi perubahan dengan bentuk amar ma'ruf nahi munkar, karena memang tujuan kita berjuang atau melakukan perubahan itu bukan hanya untuk bela atau mendukung capres tertentu ya. Kalau begitu kan ya udah selesai, berarti nggak perlu lagi kita bersuara begitu. Jadi itu latarnya, dan yang paling penting bahwa di dalam nanti pernyataan juga sudah kami singgung bahwa siapapun rejim yang memimpin negeri ini, corak kepemimpinannya sekuler ya, yang coraknya kapitalis, itu pasti akan menyengsarakan rakyat. Dan semua kekayaan alam negeri ini pasti nanti juga akan jadi bancakan asing, termasuk korporasi yang ada di negeri ini, domestik. Cina masuk luar biasa di negeri kita. Jadi kekayaan kita, nikel kita, batu bara kita, tambang-tambang kita bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi menjadi sebesar-besarnya kemakmuran Cina. Hari ini kami dari Kombatan, komunitas pendukung perubahan bersama Bapak Anies Baswedan di DKI Jakarta, menyerahkan surat dukungan kepada Parpol Nasdem untuk bisa mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai DKJ Jakarta 1 di Pilkada 2024-2029. Nasdem untuk meminta dukungan pada Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungan dan pencalonan kepada Pak Anies Baswedan sebagai DKJ 1 pada Pilkada 2024-2029 di Jakarta. Kami warga Jakarta sudah merasakan selama 5 tahun kinerja Pak Anies di Jakarta kemarin, merasakan bagaimana kesejahteraan kami terangkat sebagai warga Jakarta dengan berbagai legasi yang ditinggalkan oleh Pak Anies dan berbagai prestasi yang sudah beliau torehkan untuk ibu kota Indonesia ini. Insya Allah bersama Pak Anies, Jakarta kembali mendunia, warganya kembali berbahagia. Karenanya kami warga Jakarta memanggil kembali Pak Anies Baswedan untuk siap bersedia dicalonkan kembali di DKI Jakarta. Dan kami berharap kepada Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungannya kepada Pak Anies Baswedan. Insya Allah dengan orang baik, hidup kita semua di Jakarta akan sejahtera. Amin. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus dan anggota Forum Komunitas Ustadzah DKI Jakarta memohon kepada Pak Anies Baswedan untuk kembali menjadi gubernur dan memimpin Jakarta. Takbir! 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 Allahu Akbar! Ini wacana yang menarik. Mungkin kalian akan suka dengan usulan ini. Usulannya, bagaimana kalau Pak Basuki Cahayapurnama, bagaimana kalau Pak Ahok maju atau dimajukan di ajang Pilgub Jakarta nanti? Nah, menarik kan? Gimana? Setuju? Menolak?
Atau masih ragu? Atau malah harap-harap cemas? Pertanyaan kita sekarang ini, apakah mungkin PDI Perjuangan memajukan lagi Pak Ahok di Pilkada Jakarta nanti? Apakah mungkin? Jawabannya, kenapa tidak? Bayangkan saja, seandainya Pak Anies Baswedan maju lagi di Pilgub DKI, maka bakal sangat-sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Dengan tingkat dukungan setinggi itu, Pak Anies sangat mungkin menang telak di Pilgub Jakarta yang kali ini cuma akan berlangsung 1 putaran. Buat menghadapi Pak Anies di Jakarta, cuma Pak Ahok yang punya popularitas dan dukungan publik yang memadai. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang? Ya nggak bener, kan udah diperingatin surat 6 tadi ayat 70. Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan, bagaimana coba? Ya, sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya, itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka, karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Keputusan MK bukan kiamat. Keputusan MK bukan kiamat. Walaupun para hakim konstitusi akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ahkamul hakimin. Ini yang tidak mereka sadari. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Merdeka. Ada 4 hal yang sudah mati di tangan Jokowi. 1, KPK. Ya, dengan melemahkan KPK. Kedua, MK. Ya, dan Anda perlu ketahui, revisi Undang-Undang MK sudah dilakukan. Sehingga bisa mengembalikan orang-orang kritis seperti Fazli Indra ke lembaganya. Ya. Kemudian apalagi DPR sendiri sudah mandul, tidak mampu menyatakan hal yang benar adalah benar. Dan yang keempat, suara Anda semua, yaitu kekritisan publik yang sudah dihancurkan oleh Jokowi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan kembali, Indonesia tanpa Jokowi. Merdeka. Indonesia tanpa Jokowi. Berarti semua turunan-turunannya, termasuk orang yang didukungnya, 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Allahu Akbar. Saya Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya yang menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Kenapa? Waktu saat kampanye bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies kampanye sambil jadi imam di Padang, kan itu untuk jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawat, malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya pakai apa? Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Cinta damai. Ditium sama anak kecil mau, sama bapak-bapak mau, sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1 yang dilantik, pengumuman menang Abah Anies. Alhamdulillah Abah Anies nomor 1. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya Bapak KPU, goblok nggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Ngakunya insinyur,
wajib didiskualifikasi. Audit KPU, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana, tangkap dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Kalau tidak ada audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan, siap lawan, siap lawan. Allahu Akbar. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Aibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta. Maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya.
Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta pada akhir minggu lalu memang belum menghasilkan keputusan soal calon-calon utama. Soal jagoan-jagoan utama yang bakal dimajukan oleh PDI Perjuangan di ajang Pilkada mendatang. Salah satu keputusan utama dan terpenting Rakernas adalah pembentukan tim pemenangan Pilkada 2024 yang dikomandoi oleh Bang Adian Napitupulu. Boleh dibilang, inilah salah satu keputusan terpenting dan keputusan kejutan dari Rakernas kali ini. Rakernas kali ini terasa lebih mengedepankan konsolidasi dan menaikkan moral dari semua jajaran pengurus dari seluruh Indonesia. Tapi bukan berarti persiapan Pilkada serentak luput dari pembahasan. Makanya di ajang Rakernas kemarin, tokoh-tokoh yang paling banyak mendapatkan sambutan dari para kader Banteng, selain tentunya mantan Capres Ganjar Pranowo, yang paling banyak mendapatkan sambutan adalah tokoh-tokoh yang dirasa bakal sanggup mengemban tugas berat bertarung di medan-medan pertempuran terberat di ajang Pilkada mendatang. Lalu, siapa saja di antara mereka atau juga di antara nama-nama lain yang bakalan jadi andalan PDIP di pertarungan akhir tahun ini? Ada Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, ada Pak Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, Pak Hendrar Prihadi, Kepala LKPP dan mantan Wali Kota Semarang, lalu ada juga Ibu Menteri Sosial Tri Risma Harini. Namun begitu, yang perlu kita catat juga, buat memenangkan sebanyak mungkin daerah di Pilkada serentak mendatang, kunci utamanya adalah para calon. Kunci utamanya adalah para jagoan yang siap diterjunkan oleh PDIP di daerah-daerah pertarungan terpenting. Komandan Adian Napitupulu dikenal berpendirian tegas, idealis, dan tidak kompromis. Bang Adian juga lebih berani bertarung dan melawan tekanan-tekanan dari kekuasaan melalui jajaran aparatnya. Ini pastinya memberikan angin segar dan sekaligus harapan baru. Bintang yang paling disambut antusias oleh para kader PDIP tentu saja adalah Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama. Dan tampaknya dari sisi Pak Ahok sendiri, tampaknya dia ini memang sudah dan sedang bersiap buat bertarung di ajang Pilkada mendatang. Pak Ahok sudah mulai melakukan kampanye halus lewat tayangan rutin di YouTube, lewat acara A3, Ask Ahok Anything. Lewat acara ini, Pak Ahok membahas berbagai persoalan masyarakat, pengalaman-pengalamannya dalam memimpin dan juga solusi-solusi yang ditawarkannya. Namun begitu, buat bertarung di Jakarta, PDIP harus berkoalisi. Mereka masih kekurangan 6 kursi buat bisa memajukan jagoannya. Makanya, mereka harus menjajaki berkoalisi dengan PKB yang punya 10 kursi atau partai lainnya. Bila Jenderal Andika ditempatkan di Jakarta, maka Pak Ahok akan dikirim balik ke tempat yang lebih aman, yakni Pulau Sumatera, pulau asal Pak Ahok sendiri. Soal kemana Pak Ahok bakal ditugaskan, tampaknya PDI Perjuangan bakal menghindari menerjunkan kembali Pak Ahok di Jakarta. Ini wilayah yang dianggap terlalu beresiko buat Pak Ahok. Apalagi ada kemungkinan lawan lama yang pernah mengalahkannya, yakni Pak Anies Baswedan, dia juga bakal bertarung lagi di Pilkada Jakarta. Untuk melawan Pak Anies, PDI Perjuangan bisa memajukan bintang baru mereka, yakni Pak Andika Perkasa. Ini adalah nama yang bisa memporak-porandakan hasil survei selama ini. Kali ini Pak Ahok bakal diterjunkan buat memenangkan Sumatera Utara. Kebetulan di provinsi tersebut, PDI Perjuangan bisa maju sendirian. Makanya kalau benar ditugaskan di Sumut, Pak Ahok sebetulnya bisa tancap gas sedini mungkin. Sekarang kita beralih ke kandang banteng berikutnya, yakni Bali. Di Pulau Dewata, PDIP sangat dominan. Mereka menguasai 32 dari 55 kursi DPRD. Dengan modal hampir 60 kursi di legislatif, posisi calon dari PDIP sangatlah kuat. Namun begitu, kabarnya kondisi ini
bukan jaminan bahwa Iwayan Koster, gubernur incumbent dari PDIP, bakal otomatis mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP. Bisa jadi tiket cagup nantinya malah bakal diberikan kepada salah seorang bupati atau wali kota di Pulau Bali yang lebih muda dan berprestasi. Nah, sekarang kita beralih ke Jawa Timur. Di ujung Pulau Jawa ini, kandidat terkuat adalah gubernur incumbent, Ibu Khofifah Indar Parawansa. PDIP ada peluang ikut menyokong Ibu Khofifah. Pembicaraan sudah dijajaki, tapi tampaknya mereka akan kesulitan mengajukan cawagup buat jadi pendamping. Sebab sejauh ini Ibu Khofifah bersikukuh untuk tetap maju dengan pasangannya selama ini, yakni Emil Dardak dari Partai Demokrat. Kalau ternyata nanti nggak berhasil berkoalisi dengan PKB dan PDIP harus jadi partai terbesar dalam koalisi lain yang bakal terbangun, kemungkinan nama yang lebih populer dan menasional, yakni Menteri Sosial dan mantan Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma hari ini yang bakal dimajukan buat menantang Ibu Khofifah. Kalau harus berhadapan dengan Ibu Khofifah, tampaknya PDIP bakal memilih berkoalisi dengan PKB yang jadi pemenang Pileg di Jatim. Kalau ini terjadi, PDIP hanya bisa mengajukan calon wakil gubernur. Bisa jadi kader darah biru mereka, Mbak Putih Guntur Soekarno, keponakan dari Ibu Mega, dia bakal dimajukan lagi seperti di Pilgub Jatim di tahun 2018 yang lalu. Nah, sekarang kita beralih ke Jawa Tengah, ke kandang banteng Jawa Tengah. Di provinsi ini, PDIP juga bisa maju tanpa berkoalisi. Makanya, di sini mereka pun bisa tancap gas. Apalagi calon lawan yang bakal mereka hadapi ini sangat berat. Kemungkinan besarnya adalah Kapolda Jateng Ahmad Lutfi yang mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi. Selain itu, mengingat beratnya lawan yang dihadapi, tampaknya PDIP harus tetap memilih jalan berkoalisi, menerima cawagup dari partai lain, dari partai berideologi Islam buat melipat gandakan kekuatannya. Kalau mau memenangkan pertarungan di kandang mereka sendiri, di Jawa Tengah, PDIP perlu cepat-cepat mengumumkan calonnya agar bisa segera menandingi kampanye terselubung namun masif yang sudah dijalankan oleh calon lawan. Jagoan utama PDIP di Jateng adalah Kepala LKPP dan mantan Wali Kota Semarang, yaitu Hendrar Prihadi. Nama lain yang semula dihembus-hembuskan, yakni Bambang Pacul, tampaknya sekarang sudah menghilang dari peredaran. Oke, itu tadi perkiraan formasi utama PDI Perjuangan dalam menghadapi pilkada di wilayah-wilayah kandang banteng. Di 5 provinsi besar di mana suara PDIP cukup signifikan. Apakah perkiraan ini bakal mewujud? Ataukah nanti ada perhitungan-perhitungan akhir yang menentukan dan merubah peta kekuatan? Kita perlu bersabar sedikit ya buat tahu formasi akhirnya. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju.
Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.